Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pak Nurjaya akan menyampaikan materi pelajaran, yaitu pelajaran tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu silahkan kalian persiapkan, yaitu buku paket tema 1 kalian beserta dengan alat tulisnya. Sudah siap? Jika sudah siap, marilah langsung kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca kalimat basmalah secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai kegiatan kita hari ini, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan kalian buka buku paket tema 1 kalian halaman 129. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Sudah dibuka halaman 129 ya, pembelajaran 1. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Jadi di subtema 3 ini kita diajak untuk bersyukur atas keberagaman. Makanan khas daerah. Ya, silakan kalian lihat di halaman 133. Di sini ada beberapa contoh ya makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sega jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Yaitu adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Ada di sini yang berasal dari daerah Cirebon, ya. Kalau ada, ya mungkin kalian sudah tahu dan sudah kenal dengan nasi jamblang khas Cirebon. Selanjutnya, yang kedua adalah nasi pecel, yaitu sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, di sini jadi nasi pecel ini adalah makanan khas dari masyarakat Kota Madiun, daerah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada lontong sayur ya. Sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat ya sebagai menu favorit sarapan ya, menu sarapan favorit. Nah, ini lontong sayur ya, makanan khas dari daerah Jakarta dan Jawa Barat. Selanjutnya ada nasi kerawu, yaitu makanan khas kota Gresik yang sangat terbuat dari campuran nasi dan daging ya, yang terbuat dari nasi campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, itu adalah nasi kerawu, makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, yaitu makanan favorit dari Yogyakarta. Nah, ini adalah baru sebagian dari makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Sedangkan Indonesia ini berjumlah 34 provinsi ya. Dan setiap provinsi memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Alhamdulillah kita bangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki banyak budaya ya, berbeda-beda budaya, adat istiadat,
dan termasuk adalah makanan khasnya, makanan khas dari daerah masing-masing. Kita lanjut kepada pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua di halaman 139. Nah, Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, tadi di pembelajaran pertama yang beragam, yang berbeda adalah makanan khas. Nah, sekarang di pembelajaran 2 yang beragam dari Indonesia adalah rumah adatnya. Jadi setiap provinsi, setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa contoh saja ya rumah adat yang ada di provinsi Indonesia, dari berbagai provinsi. Tidak semuanya, ya, hanya beberapa saja. Yang pertama ada rumah gadang. Ini berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada Rumoh Aceh, yaitu yang berasal dari Nanggru Aceh Darussalam. Selanjutnya ada rumah Balai Batak Toba, berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada rumah Tongkonan, berasal dari Sulawesi Selatan atau Toraja. Selanjutnya ada rumah Baileo yang berasal dari daerah Maluku. Dan yang terakhir adalah rumah Bangka Belitung. Ini berasal dari Bangka Belitung. Ya, jadi setiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda-beda berdasarkan ciri khasnya. Ciri khasnya juga berbeda-beda. Ya, walaupun di sini ada beberapa yang masih di satu provinsi, ada Sumatera, cuma beda Sumatera Barat dengan Sumatera Utara, berbeda rumahnya, ya. Bentuk rumahnya berbeda. Itulah merupakan keberagaman yang berada di Indonesia. Yang harus kita syukuri, ya, karena tidak semua negara memiliki rumah adat yang berbeda-beda seperti di Indonesia. Paham ya anak-anakku sekalian? Kita lanjut. Ya. Nah, kita lanjut di halaman, silakan dibuka di halaman selanjutnya, yaitu halaman 142. Di sini ada bacaan mozaik kreasi bersama. Oke. Sudah dibuka halaman 142? Nah, kalau sudah dibuka, mari sama-sama kita baca bacaan mozaik kreasi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah mempunyai contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah.
Oke, itu adalah bacaan yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Ya. Meskipun kita berbeda, kita harus bekerja sama, ya, kita harus bisa bekerja sama karena kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Itu hikmah atau pesan yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut. Walaupun berbeda ide, ya, berbeda pendapat, tapi kita dituntut untuk harus saling menghargai perbedaan tersebut. Oke, kita lanjut pada pembelajaran ketiga, ya. Pembelajaran 3 di halaman 145. Sebelumnya kita sudah mempelajari permainan tradisional bakyak. Menarik bukan? Oke. Masih ada ingat teman-teman, ya, anak-anakku sekalian, masih ingat dengan permainan bakyak? Yaitu permainan yang dimainkan dengan 2 orang atau lebih, ya, 2 sampai 3 orang tergantung panjang dari papan bakyak tersebut. Ya. Permainan tradisional yang tidak kalah menarik yaitu permainan engklek. Tahukah kalian permainan engklek? Ayo kita cari tahu. Nah, pada pembelajaran hari ini, di pembelajaran 3 kita akan membahas permainan tradisional engklek. Permainan engklek. Ada yang tahu permainan engklek itu seperti apa? Nah, ini adalah permainan engklek. Atau mungkin kita seringnya dingklik atau juga permainan taplak, ya. Ada taplak gunung dan sebagainya. Nah, ini disebut, yaitu adalah permainan engklek. Permainan engklek adalah permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerak anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kalian kuasai yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Itu adalah contoh dari gerakan lokomotor dasar. Ya. Apa itu gerakan lokomotor? Yaitu adalah gerakan berpindah tempat, ya. Oke. Lanjutnya, permainan engklek dimainkan oleh 2 sampai 5 orang. Peralatan yang digunakan untuk permainan engklek adalah gacuk atau pecahan genting dan kapur atau tepung untuk garis batas. Pemain yang memiliki sawah atau bintang yang paling banyak, dialah pemenangnya. Oke, anak-anakku sekalian, itulah informasi yang dapat Bapak sampaikan tentang permainan engklek. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mencobanya. Ya, kita sering menyebutnya dengan permainan taplak, ya, permainan taplak. Oke, kita lanjut. Yaitu informasi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Apakah itu pemantulan bunyi? Pemantulan bunyi dapat terjadi jika dalam perambatannya bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Ya, jadi kita mengenal dengan kata pemantulan, ya, mantul. Berarti dindingnya atau yang penghambatnya ini bendanya permukaannya keras, ya. Itu sebagai kuncinya. Kalau mantul berarti permukaan bendanya keras, ya, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Ya, selanjutnya yaitu perambatan bunyi, penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi dapat terjadi jika dalam perambatannya bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, atau wol. Nah, berbeda dengan pemantulan, penyerapan berarti bunyi dihalangi oleh benda yang permukaannya lunak. Kalau tadi pemantulan permukaannya keras, sedangkan penyerapan bunyi ini permukaan bendanya lunak. Ya, seperti karet, ya, karpet,
Goni, kertas, kain, busa, atau wol. Nah, itu adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Ya, paham? Selanjutnya, ya, bunyi juga selain dapat memantul dan dapat menyerap, bunyi juga ada beberapa sifatnya ya. Ada beberapa sifat atau contoh bunyi, pantulan dari bunyi. Yaitu yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Ya, jadi kalau gaung atau kerdam ini bunyi yang dipantulkan ya oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Ya, oleh karena itu menyebabkan bunyi datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akhirnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, ini adalah arti dari gaung atau kerdam. Nah, jadi silakan bisa kalian lihat informasi ini di halaman 152. Ya, selanjutnya macam-macam bunyi yang berikutnya adalah ada gema. Ya, apa itu gema? Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, berbeda dengan gaung atau kerdam. Kalau gaung atau kerdam, dinding yang jaraknya tidak jauh ya, jaraknya ini tidak jauh dari sumber bunyi. Sedangkan gema jaraknya jauh dari sumber bunyi, artinya lawan dari gaung. Gema sering terjadi di gua-gua dan dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Ini adalah fungsi dari gema itu sendiri. Jadi fungsi dari gema dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, ini informasi tentang macam-macam bunyi dan juga sifat dari bunyi. Sifat bunyinya adalah pemantulan dan penyerapan bunyi, dan macam-macam bunyi yaitu gaung atau kerdam dan gema. Oke, sudah paham? Nah, ini ada di halaman 152 dan 153. Silahkan kalian baca atau kalian buka di halaman tersebut. Dan yang terakhir, tugas untuk hari ini, ya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silahkan disalin ke dalam buku tulis tema informasi tentang permainan engklek. Ya, jadi informasi yang telah Bapak sampaikan tadi, silahkan kalian tulis ke dalam buku tulis tema kalian masing-masing. Nah, informasi yang ini ya, nah, informasi tentang permainan engklek. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.